Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan menerangkan dalam perjalanan ziarah ini kita di depan kita ini ada namanya Jabal Uhud atau Gunung Uhud yang merupakan lokasi perang antara umat Islam dengan kaum Quraisy dari Mekah. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Afifi bahwa Jabal Uhud ini adalah gunung yang sangat suka untuk dikunjungi, bahagia dikunjungi. Assalamualaikum ya Jabal. Makhluk Allah yang sangat cinta, sangat suka untuk dikunjungi. Ini adalah tempat para syuhada yang kemudian wafat. Sebagai penghormatan dibangunkan masjid. Nah, tentu saja ini sebagai sebuah bentuk penghormatan kita juga untuk bisa memberikan penghormatan kepada para syuhada sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk terima kasih kepada para syuhada yang telah berjuang untuk keagungan Islam, sehingga wasilahnya Rasulullah SAW bisa terus melanjutkan dakwahnya dan mengagungkan Islam hingga sampai kepada kita semua. Oh, Jawa. Kita kembali. Rupanya ini kita akan menuju tadi yang itu Jabal Uhud ini rupanya banyak ya, satu hamparan begitu, satu hamparan yang memanjang atau mengelilingi. Di sini tadi disampaikan oleh Ustadz Afifi bahwa di sini ada dua gunung dan itu dijadikan sebagai pertahanan ya, pertahanan dari gunung Jabal Uhud itu sebagai tempat bertahan bagi pasukan yang lain. Sementara ada juga yang satunya lagi disebutnya Jabal Rumat tadi. Jabal Rumat ya, itu tempat bagaimana pasukan pemanah itu ditempatkan untuk bisa melindungi pasukan dari yang lain, dari baginda Rasulullah SAW. Disebutkan hanya ada sekitar 700 orang saja yang berperang dan harus melawan 3.000 pasukan Quraisy, kafir Quraisy. Dan kita menuju ke sana ya. Tersenyum, saya salah. Tadi bukan itu ternyata. Yang Jabal Uhud itu yang di sini. Karena kami ikuti Ustadz Afifi, Ustadz nyentrik kita untuk menuju ke Jabal Uhud. Tampak sekali para peziarah pergi menuju puncak bukit untuk mengikuti napak tilasnya baginda Rasulullah SAW yang selalu datang berkunjung ke tempat ini selama beliau masih ada. Insyaallah para burung merpati juga terus-terusan bertasbih di sekitar gunung ini untuk memberikan penghormatan kepada para syuhada yang gugur
Disebutkan tadi risalahnya ada sekitar 70 orang yang gugur di medan ini, yang dikebumikan di sekitar Jabal Uhud. Insyaallah laqad. Sekali lagi, ini adalah sebuah konsekuensi ataupun sebuah karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah SAW hingga sekarang. Bagaimana kota Madinah Al-Munawwarah itu menjadi kota yang diberkahi dengan berbagai macam keberkahan. Karunianya luar biasa, dan nampak begitu banyak para peziarah yang hadir di sini, ya, dengan berbagai macam atribut yang dimiliki. Dan atribut ini tentu saja juga membawa bukan hanya sekedar gratis, ya. Orang datang dari seluruh dunia, termasuk kita dari Indonesia, tentu saja membawa berbagai macam kebutuhan, gitu ya, mempunyai berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan untuk bisa memperoleh memperoleh waktu, memperoleh kesempatan untuk datang ke sini. Tidak akan mungkin berjalan, kita gunakan pasti dengan menggunakan kendaraan. Dan di sini kendaraan tentu saja banyak disediakan. Kita akan kembali mendapatkan penjelasan lokasi terjadinya perang. Itu Bapak beri ke sana, ya. Jadi musuh tentara Quraisy itu yang sebanyak 3.000 lebih datang dari arah sana. Datang dari sana. Sementara Nabi sebelum mereka datang, Nabi sudah sampai di sini duluan. Ya. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, Nabi membentuk taktik strategi. Pertama, menjadikan Gunung Uhud ini yang memanjang ini, ya, sebagai benteng bagian belakang dan bagian kanan. Sebagai benteng bagian belakang. Kemudian yang kedua, Nabi menjadikan Gunung Ainin ini Ainin, ya. Oh, ini Ainin, ini yang info yang tadi kenal dengan rumah. Dulu tinggi, Pak. Dulu tinggi. Karena tergerus air, ya. Kadang zaman akhirnya tambahkan dulu agak tinggi. Dan memungkinkan para pemanah itu bisa naik dan bersembunyi. Ya. Berarti Jabal Rumat ini tempat para pemanah. Ya. Nama sebelumnya Ainain. Ainain. Ya. Nabi menjadikan Gunung Rumat sebagai benteng bagian kiri. Karena peperangan musuh datang dari sana. Kemudian yang ketiga, Nabi berpesan menugaskan 50 pasukan pemanah, ya, untuk naik ke atas. Untuk naik ke atas bukit ini. Dan Nabi berpesan, wanti-wanti, wahai pasukan pemanah, kami yang berperang di bawah ini, menang atau kalah, kamu jangan turun sampai datang komando aku. Terjadi perang, musuh datang terjadi perang, ya. Pertama kali kaum muslimin di atas angin, ya, karena dibantu oleh pasukan pemanah. Musuh datang dipanah, sehingga mereka akhirnya banyak yang lari, meninggal dan ada sebagian tewas. Nah, suasana seperti itu diambil kesimpulan oleh sebagian sahabat, perang sudah selesai karena musuh sudah pada meninggal, sehingga mereka saling rebutan. Nah, dilihat oleh teman-teman di atas ini, kata teman-teman, kalau sebagian banyak dari para tukang panen, wah, teman-teman kita dapat harta rampasan, kita nggak dapat apa-apa. Ya, kata mereka, ya, ini kalau bahasa Betawi, seolah-olah begitu. Seolah-olah begitu, ya. Akhirnya 44 turun. Walaupun komandan jangan turun, bagaimana tuh kondisi di bawah menang atau kalah, jangan turun. Tapi mereka sudah, ya, khilaf lah manusia, turun ikut rebutan harta rampasan. Khalid bin Walid waktu itu sebelah sana. Oh, Khalid bin Walid, ya, sebelum Khalid, sebelum masuk Islam. Karena Khalid bin Walid masuk Islam sebelum pembebasan kota Mekah. Ya. Khalid bin Walid waktu itu sebagai komandan pasukan kavaleri, mengetahui bahwa pusat ini sudah banyak ditinggalkan oleh pasukan. Khalid bin Walid mutar, ya, kemudian naik ke atas sini, dibunuh yang 6 orang, kemudian beliau nyerang dari belakang. Serang dari belakang.
Sehingga mereka Kocar-kacir. ada yang sebagian lari ke dalam kota, ada yang sebagian tersyahid, ya 70 tadi, ada sebagian yang terus berjibaku bersama Nabi. Akhirnya Pak Nabi dengan dikelilingi oleh para sahabat mundur ke sana, ke belakang. Ya di sana itu mundur ke sana. Itu ada gua namanya Gwarul Rasul. Gwarul Rasul. Kita sudah beberapa kali di situ, tapi tidak bisa masuk. Gwarul Rasul, di situ Nabi berlindung, sahabat yang pakar betis. Setiap musuh mau membunuh Nabi, mereka siap menjadi tamengnya. Ya, akhirnya karena sudah putus asa, akhirnya mereka kembali ke Mekah tanpa hasil apapun karena mereka tidak sempat membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada 17 setelah dilihat, diperiksa, ternyata ada 70 syuhada Uhud. Ya, menurut sebagian ahli sejarah makamnya yang asli bukan di sini. Menurut ahli sejarah makamnya bukan di sini. Sekitar 200 meteran lah setelah masjid ini. Ya. Setelah masjid. Menurut sejarah. Setelah sekitar 60 tahun kejadian perang Uhud, Madinah banjir dan mayat syuhada itu mengapung ke atas. Allah. Masih seperti wafat kemarin. Allah. Dan mengeluarkan darah-darah segar, darahnya lebih harum dari minyak misik. Allahu Akbar. Bahkan salah satu jenazah seperti Sayyidina Hamzah itu ya, waktu dipindah ke sini tangannya masih bergerak-gerak. Padahal sudah bedanya sekitar 60 tahun. Kemudian ditempatkan di sini. Ya. Dan Nabi sering datang ke sini. Ya. Sering datang ziarah, kita memberikan ziarah ya, yuk bersama-sama yuk. Hamzah ada di sini. Iya ada di sini. Ya. Setelah 6 tahun ya itu ya? 60. 60 tahun Nabi masih ada? Oh enggak, maksudnya sebelumnya. Sebelum sana ya. Oke. Di sana. Ada Tokyo Mutajawilah. Masyaallah. Mutaharrika. Salah. Baik. Kita sudah jalan sini. Insyaallah lah kata lah. Ini di tengah nih. Di tengah ada 3 jenazah ya. Itu yang sebelah sana Sayyidina Hamzah. Sebelah itu ada 3 yang di tengah. Ada 3 ya. Sayyidina Hamzah. Abdullah bin Jahash. dan Mus'ab bin Umair membawa bendera perang. Ya. Kemudian sisanya ada di sana. Di ujung sana ya. Kita memberikan salam ya seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Ikuti saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Sayyidah Syuhada. Ya Sayyidah Syuhada. Hamzah Ibn Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Asadullah. Ya Asadullah. Wa asada rasulih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Amma Rasulillah. Wa rahmatullah. Wa barakatuh. Kemudian ke Mus'ab ke Abdullah bin Jahash. Assalamualaikum. Ya Abdullah. bin Jahash. Assalamualaikum ya Mus'ab. Assalamualaikum ya bin Umair. Hamilah. Liwa'ir Rasul. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhud. Assalamualaikum. Ya asfiya. Assalamualaikum. Ya atqiya. Assalamualaikum. Ya azkiya. Assalamualaikum. Bima sabartum fa ni'mah uqbad dar. Jazakumullah an ummati Rasulillah khairal jaza. Allahumma ardu anhum warfa' darajatahum wa akrim maqamahum wa ajzil thawabahum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah ziarah. Semoga Allah menerima ziarah kita ya. Amin. Sebelah sana. Ada tandanya Pak? Nggak ada tandanya? Nggak ada tandanya. Hanya sebelah sana. Amro lagi jakas kemudian masuk. Sisanya ada di sana. Ya, alhamdulillah, syukurillah alhamdulillah kita sudah berziarah ke makam para syuhada Uhud. Kita akan coba ke berfoto bareng seperti biasa. Background Uhud, Background Uhud dan syuhada. So, demikian bisa sama masjid. Ya, masjidnya sudah ya. Oke, nanti videonya seperti tadi ya. Gimana bisa